Di antara cahaya dan kegelapan, di antara kedamaian dan kehancuran, ada satu sosok yang selalu berdiri di tengah-tengah. Dialah Ashborn, makhluk dengan dua identitas, rulers dan monarchs, yang telah mengabdikan hidupnya kepada sang pencipta bernama Absolute. Sifatnya yang setia dan berwibawa membuat Ashborn dikenal sebagai sosok yang penuh integritas. Ia tidak bertindak sembarangan. Semua yang ia lakukan berlandaskan pada keyakinannya yang kuat bahwa Absolute adalah puncak dari semua hukum yang ada di dunia ini. Bagi Ashborn, perkataan Absolute adalah mutlak. Apapun yang diperintahkan adalah kebenaran, dan apapun yang dilarang itu pasti sebuah kesalahan. Karena kesetiaan dan pengabdiannya yang luar biasa, Ashborn diberikan sebuah kekuatan khusus oleh Absolute, kekuatan yang disebut Shadow Extraction. Dengan kekuatan ini, Ashborn bisa membangkitkan orang-orang yang telah mati menjadi pasukan bayangan. Lewat kemampuan ini, ia bisa dengan mudah menguasai jalannya peperangan. Semakin banyak yang tumbang, baik dari pihak teman maupun lawan, semakin besar pula pasukan bayangan yang bisa ia ciptakan. Karena kemampuan inilah, Ashborn menjadi sosok yang sangat ditakuti baik oleh bangsa monarch maupun bangsa rulers. Mereka semua menganggapnya sebagai ancaman besar. Kemanapun Ashborn pergi, kegelapan selalu mengikuti, dan dimanapun dia muncul, kehancuran pasti tertinggal di belakangnya. Berabad-abad yang lalu, Ashborn awalnya adalah seorang rulers yang dikenal dengan julukan The Greatest Fragment of Brilliant Light. Bersama dengan 7 rulers lainnya, Ashborn diciptakan oleh Absolute dari cahaya dan diberikan tugas untuk melindungi dunia pada masa itu. Dengan kesetiaan yang besar, Ashborn selalu menjalankan semua tugas yang diberikan Absolute, termasuk salah satu tugas pentingnya, yaitu mencegah kehancuran dunia akibat keganasan bangsa monarch. Bangsa monarch sendiri memang berbeda jauh dengan bangsa rulers. Mereka diciptakan Absolute dari kegelapan dengan tujuan menghancurkan dunia. Karena tujuan mereka yang saling bertolak belakang, perang antara bangsa monarch dan rulers pun tak terhindarkan. Ashborn bersama ke-7 rulers lainnya memimpin pasukan perak ke medan pertempuran. Sementara bangsa monarch juga menurunkan pasukannya yang terdiri dari monster-monster sihir. Pertempuran panjang antara kedua bangsa ini pun berlangsung seakan ingin menunjukkan kesetiaan mereka kepada sang pencipta. Mereka terus mengumandangkan genderang perang dan saling menghunus pedang selama ribuan tahun. Namun di tengah perang yang tak berujung ini, Ashborn tiba-tiba mendapatkan kabar mengejutkan. Bangsanya sendiri berencana melakukan pemberontakan terhadap Absolute. Ke-7 rulers berpendapat bahwa Absolute sebagai pencipta tidak bermaksud menghentikan peperangan ini. Justru, dia terlihat duduk santai di singgasana, seolah sengaja membiarkan kekacauan terus berlanjut. Dengan alasan itu, bangsa rulers sepakat bahwa untuk melindungi dunia, mereka tidak cukup hanya memusnahkan bangsa monarch, mereka juga harus membunuh Absolute. Mendengar hal ini, Ashborn langsung menolak dengan keras. Sebagai hamba setia, ia percaya peperangan ini adalah kehendak takdir, sebuah tanda pengabdian pada keagungan Absolute untuk memuja, menyembah, dan membuktikan keimanannya. Penolakan Ashborn terhadap pemberontakan itu tidak berhenti di situ. Saat bangsa rulers bersikeras untuk menyerang, Ashborn tetap berdiri teguh, bahkan berani menghadang pasukan mereka meskipun harus menjadi sasaran amukan. Di saat kondisi Ashborn semakin melemah, tiba-tiba ia merasakan gelombang kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Sebuah anugerah dari Absolute, kekuatan untuk membangkitkan orang mati menjadi bayangan. Dengan kekuatan itu, Ashborn memimpin pasukan kecil untuk mencegah pemberontakan bangsa rulers satu persatu. Ia tanpa ragu membangkitkan kawan dan lawan yang telah gugur demi melawan pemberontakan bangsanya sendiri. Namun saat Ashborn sampai di singgasana sang pencipta, pemandangan mengerikan menyambutnya. Ia melihat Absolute telah tewas mengenaskan, tubuhnya tertancap tombak-tombak tajam. Setelah kematian Absolute, Ashborn diliputi amarah yang sangat besar. Ia murka pada bangsanya sendiri karena telah membunuh sang pencipta yang memberikan mereka kehidupan. Berdasarkan kemarahan itu, Ashborn membangkitkan para prajurit kuat untuk misi balas dendam. Prajurit-prajurit ini berasal dari buah pohon dunia, sebuah pohon mistis raksasa yang cabangnya bisa menutupi langit. Dari pohon itu, Ashborn mendapatkan prajurit hebat seperti Belion dan Ygritte, yang kelak menjadi jenderal dan prajurit terkuat di pasukan bayangannya. Suatu saat, Ashborn mendengar kabar bahwa bangsa rulers berhasil memukul mundur bangsa monarch, bahkan menggunakan alat khusus yang menyimpan kekuatan Absolute. Mereka juga berhasil menangkap satu monarch bernama Legia. Mendengar kabar itu, Ashborn mendekati bangsa monarch dan bergabung bersama mereka setelah mendapatkan izin dari pemimpin mereka, Antares.
Dari sinilah Ashborn berubah menjadi sosok baru. Ia bukan lagi seorang rulers, melainkan seorang monarch dengan julukan Shadow Monarch, sang raja dari orang-orang mati. Tak lama setelah itu, Ashborn ikut serta dalam pertempuran besar melawan bangsa rulers. Meskipun banyak pasukan monarch yang gugur di awal, hal itu justru menambah pasukan bayangan yang diciptakan Ashborn. Semakin banyak yang mati, semakin banyak pula tentara bayangan yang lahir dari kekuatannya. Medan pertempuran yang dulu penuh darah, kini berubah menjadi gelap, diselimuti oleh jutaan tentara bayangan. Dengan pasukan besar ini, Ashborn mampu menguasai jalannya pertempuran. Kemanapun ia melangkah, hanya kehancuran yang tertinggal di belakangnya. Melihat kekuatan Ashborn yang begitu besar, Antares merasa khawatir. Ia takut Ashborn suatu saat akan berbalik dan menjadi ancaman bagi bangsa monark. Untuk mencegah hal itu, Antares diam-diam mengutus 2 monark, Rakan dan Baran, untuk membunuh Ashborn. Mereka menghadang Ashborn di tengah pertempuran. Namun, meski dikhianati, Ashborn sama sekali tidak gentar. Dengan pasukan bayangan abadi di sisinya, ia mampu mengalahkan semua monster milik Baran dan Rakan. Baran pun tewas mengenaskan di tangan Ashborn, sementara Rakan melarikan diri meninggalkan pasukan yang tersisa. Setelah membereskan 2 pengkhianat itu, tiba-tiba bangsa rulers muncul dari langit. Mereka bersujud, memohon ampun, dan mengajak Ashborn kembali ke sisi mereka. Namun Ashborn menatap mereka dengan sinis, tak bisa menahan amarahnya. Ia mencengkram salah satu rulers dan menuntut penjelasan kenapa mereka tega membunuh Absolute. Rulers itu mencoba membela diri. Ia mengatakan Ashborn harusnya mengerti perasaan bangsanya sendiri yang selama ini menderita kehilangan banyak rekan dalam pertempuran. Demi meraih kedamaian, mereka terpaksa membunuh Absolute dan menggunakan kekuatannya. Mendengar penjelasan itu, Ashborn terkejut dan termenung. Ia bingung harus memutuskan apa, memaafkan bangsa rulers, atau terus membiarkan kemarahannya yang ingin membalas dendam atas nama Absolute. Di tengah kebimbangannya, Ashborn akhirnya memilih meninggalkan medan perang. Ia masuk ke celah dimensi sambil memikirkan kemana ia akan melangkah selanjutnya. Saat berada di dalam celah dimensi, Ashborn kembali bertemu dengan Antares dan pasukan bangsa monark. Karena saat itu bangsa monark sedang terluka parah akibat kekalahan dalam perang, Antares tidak melanjutkan konfrontasinya dengan Ashborn. Sebaliknya, ia menerima Ashborn kembali ke dalam kelompok mereka untuk memperkuat pasukan. Di balik niatnya untuk mencari Rakan, Ashborn pun mulai ikut menjelajahi dimensi demi dimensi bersama para monark. Tujuan dari penjelajahan ini adalah untuk menemukan dunia baru yang layak dijadikan tempat membangun kembali kekuatan mereka. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah tempat bernama Bumi. Tanpa ragu, bangsa monark mulai menginvasi bumi dan memusnahkan penghuninya, yaitu manusia. Bahkan ketika para rulers mencoba mencegahnya dan memberi manusia kekuatan sihir, para monark melawan dengan menguasai tubuh manusia. Namun, Ashborn dan Antares tidak ikut terlibat dalam konflik ini, sebab kekuatan mereka berdua terlalu besar, sehingga tidak ada satupun tubuh manusia yang sanggup menampungnya. Akhirnya, mereka menemukan seorang manusia bernama Sung Jinwoo, pria muda yang berkali-kali selamat dari ambang kematian. Awalnya arsitek menolak Jinwoo karena dianggap tak layak, namun Ashborn berhasil meyakinkannya. Maka dimulailah proses pewarisan kekuatan. Arsitek menanamkan sistem ke dalam tubuh Jinwoo, sementara Ashborn menugaskan Igris untuk menjadi bos dungeon guna menguji kelayakan Jinwoo sebagai pewaris. Lambat laun, Ashborn dan arsitek menyaksikan perkembangan luar biasa Jinwoo. Dengan sistem, Jinwoo mampu meningkatkan seluruh kemampuan fisiknya ke tingkat maksimum. Dengan kekuatan Shadow Monarch, ia bisa membangkitkan ratusan pasukan bayangan. Dari sini, Ashborn mulai melihat bahwa Jinwoo berbeda dari entitas lain. Ia tidak menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melindungi orang lain. Jinwoo tidak mengejar ketenaran atau imbalan, melainkan selalu berpegang pada tekadnya untuk menjaga kedamaian dunia. Karena itulah, Ashborn akhirnya merasa tenang dan berani mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin lagi berpihak pada rulers atau monark. Ia memilih untuk menyerahkan semua kekuatan dan keputusannya kepada Jinwoo. Keputusan itu diwujudkan saat Jinwoo berada di ambang kematian. Ashborn membawanya ke alam bawah sadar yang disebut alam kematian, lalu sepenuhnya mewariskan kekuatan Shadow Monarch dan menyatukan dirinya ke dalam tubuh Jinwoo. Meski arsitek menganggap keputusan ini sebagai pengkhianatan, Ashborn tak peduli. Yang penting baginya adalah bisa berbagi beban dan menyelesaikan masalah bersama Jinwoo. Keputusannya pun terbukti tepat. Setelah menyerahkan takdirnya kepada Jinwoo, satu persatu masalah Ashborn mulai terselesaikan, termasuk rantai peperangan abadi antara monark dan rulers yang selama ini ia ingin akhiri.